Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala al-ulama wa ja'alahu warathatal anbiya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurikas sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Hadratul kiram, diberikan keberkahan di dalam keluarga dan santri-santrinya, dan semoga yang berkumpul di dunia nanti bisa berkumpul lagi di akhirat. Amin Allahumma. Ada bersama kita Kiai Tobri dan Lora Muhammad Ismail, dan adik saya ini Syed Muhammad Haikal bin Faisal, dan ada Ustadz Mubarak dan semua asatid baik yang duduknya di atas ini ataupun yang di bawah, dan hadirin hadirat para pecinta majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini spesial karena Barokatul Itiba dan dirangkai dengan hauliyah Al-Imam Al-Habib Ja'far bin Syekhon As-Sagaf. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan beliau semuanya. Yang seperti beliaulah orang yang pantas untuk dikatakan sebagai Ahlul Quran. Yang mana Ahlul Quran adalah Ahlullah wa khosatuhu. Orang yang telah dibukakan hatinya tentang rahasia yang Allah sembunyikan di dalam Al-Quran. Sedikit oleh-oleh dari Al-Habib Ja'far bin Syekhon As-Sagaf, dari perkataan beliau. Banyak dari orang-orang ahli tafsir yang mengatakan bahwa ayat Al-Quran yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, bahwa ayat ini mansukh, terhapus dengan firman Allah Subhanahu wa taala wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sebisa kalian. Banyak daripada ulama mengatakan yang seperti ini, bahwa ayat yang pertama tadi itu terhapus dengan ayat yang kedua ini. Tapi kata beliau tidak. Ayat yang pertama itu yang dimaksud oleh Allah untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal yang dilarang ya kita harus menjauhi secara keseluruhannya. Tetapi wattaqullaha mastata'tum adalah untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah menuntut kita untuk banyak di dalam beribadah, tetapi Allah menuntut kita untuk menjauhi semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang wajib dan tidak boleh ditinggal itu adalah hal-hal yang difardukan. Alhamdulillah sekarang majelis ilmu banyak, majelis sholawat banyak. Pesan saya satu, duduk dimanapun silahkan, tetapi sholat jangan ditinggal. Apa? Sholat jangan ditinggal. Karena yang namanya fardu itu seperti modal kita. Dan hal-hal yang sunnah itu seperti untung kita. Jadi semakin banyak sunnah setelah kita melakukan fardu, itu semakin banyak untung yang kita dapatkan. Tetapi harus punya modal dulu. Orang bekerja tanpa modal itu tidak mungkin. Maksudnya apa Habib? Walaupun sampean semangat dalam hal-hal yang sunnah, tetapi ketika meninggalkan fardu, semua yang sampean lakukan itu sia-sia.
Tetapi sedikit saja sunnah, tetapi sampean fardunya jaga, maka sampean akan merasakan hasil dari sunnah yang sampean kerjakan. Jangan sampai sampean nanti semangat, ya sholat duha, kenapa? Biar kaya katanya. Sampai kalau bangun kesiangan, duhanya dulu sebelum subuhnya. Tidak seperti itu ya. Fardunya dulu, sholat subuhnya dulu, baru itu silahkan sampean sholawat dengan apapun itu. Tapi ingat, sholatnya jangan ditinggal. Jangan mengatasnamakan duha, mengatasnamakan wiritan, mengatasnamakan sholawatan. Memang itu adalah hal-hal yang baik, tapi menjadi hal yang tidak baik apabila kita meninggalkan hal yang difardukan oleh Allah. Ini hal yang paling dikhawatirkan sama Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau itu punya pesan pamungkas. Kenapa dikatakan pamungkas? Karena ini pesan sebelum meninggalnya beliau. Sebelum meninggal itu hanya pesan dengan 2 perkara. Yang pertama sholat. Kenapa kok sholat? Karena tahu nanti umatnya bakal banyak orang yang meninggalkan sholat. Hati-hati sama sholat, jangan enteng sama sholat. Jangan mengira kalau sholawatan sudah pasti masuk surga sudah. Siapa yang ngomong itu? Walaupun tidak sholat masuk surga gitu. Tidak ada omongan itu semuanya. Tidak berlaku. Orang sholawatan masuk surga kalau dia melaksanakan sholat. Sholawat itu pendukung. Sholat itu yang diminta sama Allah. Sholat duha pendukung, wiritan itu pendukung. Cinta kita sama guru itu pendukung. Yang penting sholat nomor 1. Majelis ini, jangan datang majelis kalau tidak sholat. Percuma majelis kalau tidak sholat. Sama seperti orang majelis tapi dia kurang ajar sama orang tuanya. Buat apa? Yang baik sama orang tuanya silahkan duduk di majelis. Jangan bingung nanti hadir majelis tetapi dia masih kurang ajar sama orang tuanya. Paham ya? Itu namanya fiqhu al-aulawiyat. Namanya fikih mengetahui sebuah ilmu mana yang harus lebih dahulu kita utamakan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih utama, ini fardu soalnya. Yang ini sunnah. Mana yang lebih didulukan? Tetapi kalau perkara hal-hal yang dilarang oleh Allah harus dijauhi secara totalitas. Paham ya? Jangan dekat-dekat. Lah orang itu kalau yang bisa menjauhi maksiat inilah orang-orang yang dia itu akan diberikan cahaya di dalam hatinya. Jangankan orang ya yang tidak punya ilmu, bayangkan yang punya ilmu seperti Imam Syafi'i ini diberikan nasihat sama gurunya. Imam Malik. Banyak sekarang orang belajar ilmu banyak. Apa bisa menerangi dirinya? Tidak bisa karena tidak ada cahaya dalam badannya. Orang yang tidak bisa menerangi badannya, tidak ada cahaya, bagaimana dia akan memberikan cahaya kepada orang yang ada di depannya? Tidak bisa. Ketika melihat Al-Imam Malik kepada muridnya Imam Syafi'i ini mempunyai kelebihan yang di atas rata-rata. Di antara orang-orang yang hidup di zamannya, dilihat senang ini guru ini, tafarros, punya firasah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yara binurillah. Hati-hati sama firasatnya orang-orang yang beriman karena mereka melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Malik kepada muridnya Imam Syafi'i, "Innallaha qad alqa ala qalbika nuran." Sesungguhnya Allah telah menaruh dalam hati kamu itu cahaya. Tapi pesannya ini yang terakhir, wala maksiat. Jangan engkau padamkan dengan maksiat. Apalagi yang tidak ada cahayanya, yang ada cahayanya saja bisa padam. Apalagi yang tidak ada cahaya, mau dapat dari mana terus cahaya ini? Makanya berapa banyak orang sholat tetapi dia tidak bisa meninggalkan maksiat karena tidak bercahaya sholatnya ini. Bukan dia tidak sholat dia, tapi terus gini. Duduk sama guru, perlu tahu, ya. Keterikatan sama guru itu nomor 1.
Saya sering memperumpamakan orang yang dia itu bersambung dengan guru itu seperti kereta. Kereta yang kuat hubungannya sama gurunya perlu, bagus. Tapi perlu satu juga, jalan di relnya gurunya. Kalau sampai cari rel baru, nanti keliru jalan sampean semuanya. Jadi gurunya ini bersambung sama orang yang lebih dahulu otomotifnya nanti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lokomotifnya ke otomotif, lokomotifnya ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau nanti ada yang terakhir ini nyoba jalan yang keluar dari jalan orang-orang yang dulu, ya berarti dia cari rel yang baru sudah. Terus bagaimana? Ikut yang lama saja, lebih aman. Jangan cari rel baru yang belum tentu nanti jalannya sama. Faham semuanya ya? Nah, cari yang real, yang sudah jelas ini, sudah dipegang. Nah, guru ini tidak nuntut kita, kita yang menuntut diri kita untuk berpegang teguh dengan guru-guru kita. Sehingga langkah baiknya seorang santri ini apabila semua keadaannya, baik dalam wiritannya, ya, di dalam kebiasaan majelisnya itu mengikuti gurunya walaupun berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar, karena dia kepinginnya ini ya sama seperti gurunya. Paham semuanya ya? Nah, oleh karena itu ya, lihat, tidak semua ilmu itu akan memberikan manfaat kepada orang yang mendengarnya, sehingga dalam kitab dikatakan wa fil athar ma aktsarul asjar laisa kulluha bimuthmiratin. Berapa banyak pohon tetapi tidak semua pohon itu berbuah. Wa ma aktsarul thimar wa laisa kulluha bitayyib. Berapa banyak buah, ya, betapa banyaknya buah tetapi tidak semua buah itu baik dan layak untuk dikonsumsi. Wa ma aktsarul ulama wa laisa kulluhum bimursidin. Betapa banyaknya ulama orang yang punya ilmu, tapi tidak semua dari mereka itu mursid, orang yang bisa memberikan petunjuk. Yang namanya petunjuk itu lebih kepada perbuatan daripada perkataannya. Makanya dulu ya, Al-Imam Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakron, dan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Sakron. Ini beliau sebelum belajar kepada orang tuanya, ini kitab Ihya baru datang dari Hadramut 800 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu, baru datang. Ini Habib Abu Bakar Sakron ini yang mengarang, bukan yang mengarang, Habib Ali anaknya yang mengarang. Wirid Sakron yang biasa kita baca. Ya, sebelum buka kitab Ihya ini bilang sama anaknya dua ini, Abdullah sama Ali. Abdullah, Ali, sebelum kau baca kitab, bacalah saya dulu. Nih, mursyid. Dengan apa? Dengan perbuatannya. Baca saya dengan perbuatan saya, ikuti saya dengan perbuatan saya dulu. Dilihat samanya, semua kegiatan orang tuanya ditiru. Dilihat bagaimana cara bicaranya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana semuanya. Selesai dia mengikuti secara totalitas apa yang dilakukan oleh orang tuanya, baru dimulai dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin. Lalu kata Habib Abdullah Al-Idro, saya dapatkan semua apa yang ada di Ihya itu ada di orang tua saya. Dan saya sudah melakukan semua apa yang ada di Ihya sebelum saya membacanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Hakata. Ya. Berapa banyak ulama walaysa kulluhum bimursyid, tidak semuanya mereka itu mursyid. Ini mursyid bukan khusus untuk orang yang menjadi ketua thariqah, tidak, tetapi seseorang yang punya murid, pimpinan-pimpinan pesantren yang dia mendidik seorang santri dari bangun tidurnya sampai dia tidur lagi, diatur waktunya bagaimana santrinya ini hidup dalam sunnah, dalam wiritan, dalam sholat, dalam ilmu. Itu mursyid walaupun dia tidak punya thariqah yang mengikuti seperti yang lainnya, itu mursyid namanya. Lalu
wa ma aktsarul ulum wa laisa kulluha binafi. Betapa banyaknya ilmu tetapi tidak semua ilmu itu bisa memberikan manfaat. Orang perlu guru ya. Karena ilmu itu dengan talaki, dengan duduk di depannya guru, ngambil. Jangan dari kitab, karena orang yang belajar dari kitab ini nanti banyak kelirunya, karena pahamnya akan dipikir-pikir sendiri walaupun dia bisa baca kitab. Faham ya? Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang ada, selalu carilah guru dalam semua keadaan. Walaupun kita sudah wasil itu sudah sampai sama Allah Subhanahu, jadi orang dekatnya, tetap seseorang itu membutuhkan guru. Bahkan seperti Imam Ghazali pun tetap dia membutuhkan guru bagaimanapun. Karena tidak membedakan seseorang yang dia itu masih mau berjalan dengan orang yang sudah sampai, kecuali dua perkara saja. Orang yang dikatakan wali ini siapa Pak? Dua aja. Satu, hasolalahul kasyaf, dibuka mata hatinya lalu dia kasyaf. Dua, orang yang bisa merasakan kenikmatan di dalam ibadahnya. Kalau sudah dua ini berarti dia wasil. Nikmat luar biasa ibadahnya. Yang kedua, hatinya terbuka hijabnya. Tidak ada yang lebih-lebihnya, tapi tetap di balik itu semua, tetap yang namanya seorang itu butuh dengan yang namanya guru. Faham ya? Seandainya seseorang itu benar-benar di dalam inginnya dia untuk mendapatkan guru, niscaya Allah akan mengirimkan guru, baik yang dohir ataupun yang batin, baik yang hidup dia belajar di dalamnya atau dari arwah yang akan mengawasinya. Paham ya? La ilaha illallah. Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi, guru dari Habib Ali Al-Habsyi ini, beliau pernah berkata dalam perkataannya, inna salika sadiq fi sulukihi labudda an yuqayyidullahu lahu man yursiduhu imma zahiran wa illa batinan. Beliau berkata, sesungguhnya orang yang ingin mendekat kepada Allah, yang sungguh-sungguh di dalam keinginannya, ya, Allah harus bagi Allah untuk memberikan kepadanya orang yang akan memberikan petunjuk untuk bisa jadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dohir itu kelihatan mata ya, kita duduk dengan dia, belajar dari dia, itu dohir namanya. Atau batin, atau tidak tampak matanya. Qad yakunu lahu mulahidun min haitsu la yas'ur. Bisa jadi dia itu diperhatikan oleh gurunya yang tidak kelihatan mata itu, dan dia tidak merasa dengan itu. Berapa banyak kita tahu ya, mendengarkan cerita dari seorang santri ketika berbicara dengan guru kita, Habib ngomong seperti ini, saya dulu ketika di negara saya senang dengan seorang perempuan. Ketika saya berniat untuk pergi ke suatu tempat, selalu saja tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Jadi dia ini mungkin senang, kepingin pacaran. Sudah janjian kemana, mau jalan, sudah ketemu sama pacarnya itu, tidak pernah jadi. Ya bannya meledos, ya jatuh dari sepeda, ya ada kejadian yang membuat dia tidak, intinya tidak pernah terjadi kejadian itu sampai dia berangkat ke Hadramaut. Dan diceritakan itu kepada guru kita dan berkata senyum saja. Makanya berbeda kata guru saya, orang yang mendapatkan perhatian dari guru dari negaranya, berarti memang sudah diinginkan oleh Allah untuk sampai kepada gurunya. Sudah diperhatikan, bahkan dia sebelum datang di depan gurunya, dia sudah diperhatikan dari negaranya. Memang orang yang diinginkan, dia memang dia sungguh-sungguh di dalam keinginannya, di dalam mendekat kepada Allah. Jadi diperhatikan dari jauhnya sudah. Semoga kita termasuk ya. Waqad yakunu ghaiban la ya'rifuhu wa la yajtami'u bih. Bisa jadi guru itu gaib, tidak bisa kelihatan mata, tidak pernah ketemu dia, bahkan dia tidak pernah ketemu sama sekali. Waqad yakunu min ahlil barazih as-sarifah. Bisa jadi gurunya itu dari ahli barzah. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Diperhatikan ya. Wa minhum man takunu lahu mulahidun minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakunu shaykhahu alima aw lam ya'lam aw lam ya'lam.
Bisa jadi dia itu menjadi orang yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini kemungkinannya karena banyaknya dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dia dapat perhatian dari Nabi Muhammad khusus daripada orang-orang yang lainnya. Tapi ingat, dengan sholat, jangan tidak sholat. Jangan sholawatan tok tapi tidak sholat. Nabi Muhammad mau meninggal pun mengingatkan kita sholat. Yang kedua, perempuan yang diingatkan sama Nabi Muhammad, tapi bukan babnya bahas ini semuanya. Karena seperti ini Pak, guru itu tidak ada yang pelit. Sampean walaupun cari ilmu seperti apa, ibadah seperti apa, tidak akan dapat apa-apa dari gurunya, bukan tidak dapat, tetapi hal yang paling mahal yang kita cari itu tidak akan kita dapatkan, bukan karena apa-apa, karena yang namanya madu itu, kalau sampean punya madu, kepengin ngasih sama orang, terus orang datang sama tempatnya, bawa tempat, bawa mangkok, tidak taunya kok mangkoknya kotor, kira-kira yang sampean ucapkan pertama apa yang punya madu? Bersihkan dulu tempat eman-eman madunya. Iya benda, kalau tempat kotor banyak lumpurnya, ini mau dikasih madu sama sampean, walaupun sampean itu bukan sampean tidak mau ngasih, cuma eman-eman kalau di tempat yang banyak kotoran, pasti orang yang punya madu itu berkata, bersihkan dulu tempatnya, baru datang ke sini saya kasih madunya. Begitupun guru setiap zaman. Mereka selalu berkata dengan perkataannya yang kita pahami, bersihkan dulu tempatnya, baru kesini saya kasih rahasianya nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu langkah kaki pertama seseorang yang ingin dekat sama Allah itu apa? Semua ilmu tasawuf ini Pak, sampean belajar tasawuf apapun ilmunya, itu selalu bab pertamanya adalah bab taubah. Karena kalau tidak taubat, tidak ada setelahnya, itu percuma dipelajari semuanya. Langkah kaki pertama seseorang mendekatkan dirinya sama Allah itu taubat. Kalau tidak taubat, tidak jalan kemana-mana walaupun sampai ibadah seperti apa. Faham ya? Faham langkah kaki pertama sampean? Ini ada start, ada finish. Kalau mau keluar dari startnya, itu langkah pertamanya adalah tobat. Terus kalau tidak tobat, terus ibadah bagaimana? Jalan di tempat namanya. Namanya jalan di tempat. Ayo ya. Ya, berapa banyak orang ini sekarang, apalagi orang-orang yang punya keinginan jadi orang dekat sama Allah itu sedikit sekali. Semoga kita termasuk yang sedikit itu ya. Bingung dengan hal-hal yang dia tidak akan bawa nanti ketika dalam kuburannya. Sampean periksa ya. Kafannya mayit itu ada kantongnya apa enggak kira-kira? Kok sampai-sampean ngoyo nyari dunia ini ya apa? Mengejar sesuatu yang pasti dia tinggal, melupakan sesuatu yang akan dia nanti bertanggungjawabkan, yaitu ibadah. Cek sampean sudah. Kain kafannya orang-orang itu ada kantongnya apa enggak? Kok sampai ngoyo nyari dunianya itu? Orang sebentar lagi selesai umurnya. Kecuali kalau sampean mau hidup 1000 tahun. Orang cuma 60 tahun. Ini nih, separuh ini tidak terasa, umurnya sudah 40, 50, 60 sudah. Iya apa enggak? Kalau sampai umur 50 berarti kurang 10 tahun. Berlalu 50 tahun sudah. Kalau memang katanya Rasulullah umurnya di antara 60 sama 70. Kalau yang lebih 60, bonus banyak sudah. Iya apa enggak? Ini yang sudah 40 tahun, berarti kurang 20 tahun, 2/3 umurnya habis sudah. Pertanyaannya habis buat apa ini 2/3 ini? Tinggal 1/3 sampean tidak manfaatkan, ya mana iman sampean? Itu perumpamannya seperti sampean punya 3 orang anak. Orang terus meninggal 1 anaknya, kira-kira gimana dengan keadaan 2 anaknya ini?
Eman apa ada Eman, disayang, sudah hancur hatinya dengan meninggalnya satu anaknya ini, duanya ini pasti di Eman. Kalau sampean punya 3 anak lalu meninggal 2 orang anaknya, kira-kira yang satu ini seperti apa anak emasnya ini? Mau sampean lupakan lagi, teledor lagi sama yang satu ini? Enggak, teledornya dia sakit, tidak diperhatikan sampai meninggal dunia ini, ucul kemana mungkin ditabrak. Yang satu kira-kira gimana? Dieman apa tidak dieman? Lah itu perumpamaan umur sampean 20, 40 sudah lewat, sekarang tinggal yang 20 tahun. Apa yang sampean lakukan di 20 tahun ini? Apa mau sama seperti yang kemarin? Yang sudah meninggal dunia habis, sudah jangan dihitung, sudah itu sudah. Semoga Allah mengampuni semuanya yang lalu-lalu ini. Tinggal anak emasnya. Ini tinggal anak emasnya ini, yang sudah umur 40 ini. Anak-anak kecil tidak paham ini. Yang 40 yang merasa 40 tahun ini, tinggal anak emasnya ini. 2 anak kita sudah meninggal ini. Tinggal ini satu. Untuk apa ini satu? Apa mau sampean biarkan hilang kayak yang 40 tahun pertama ya? Apa mau sampean buat berbeda ini? Ayo dibuat berbeda. Jangan sama. Makanya katanya Rasulullah, man balagu arba'in atau man jawaza arba'in walam yaglib khairuhu syarrahu falyatajahaz ilan nar. Kalau sudah 40 tahun masih tidak baiknya banyak, masih sama-sama saja kayak kemarin, ya sudah siap-siapkan neraka sudah, kata Rasulullah. Sudah 2 anaknya hilang, tinggal 1. Umurnya 2/3-nya hilang sudah, tinggal 1/3. Mau dipakai apa lagi umurnya? Ayo yang pintar semuanya ya. Sudah, mau apa sama kayak anak muda-muda lagi gitu. Sudah, anak muda biarkan muda, memang umurnya. Yang tua-tua ini yang sadar. Faham ya semuanya ya? Ayo berubah. Sampean berubah itu selain merubah sampean, juga merubah keturunan sampean. Kesolehan sampean itu akan dilihat sama anaknya. Anak sekarang hancur karena orang tua tidak ada yang perhatian dengan anaknya. Tidak ada waktu dalam satu harinya untuk duduk walaupun nyemak Al-Qur'annya. Ada? Saya mau tanya, siapa orang tua yang nyemak bacaan Al-Qur'annya di rumahnya? Jangan salahkan anaknya rusak. Orang tuanya tidak perhatian. Duduk sama anaknya disemak Al-Qur'annya itu. Ditanyai rukun Islam, rukun iman, doa-doa, ayo dihafal kena. Surat-surat pendek, dengarkan. Ngaji sudah Beb, ngaji biarkan ngaji. Orang tua harus ada waktu untuk anaknya. Faham semuanya ya? Setelah kita ini meninggalkan maksiat tersebut, ya, sebisa mungkin, sekuat mungkin kita ini. Makanya kan kalau sampean ini mendengarkan perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani, Abi Hasan Syadzili dan lain sebagainya, para pembesar dari aulia ini, mereka semua berkata selalu, saya sudah menjalani semua jalan untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada jalan yang lebih pendek yang paling cepat bisa menyampaikan seseorang untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah kecuali al-inkisar wal-i'tiraf, ya, ngaku dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa badannya mulia. Bangun malam, akui dosa-dosanya, lalu ucapkan istighfar dengan tetesan air matanya. Ini adalah jalan tercepat untuk jadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika Allah memanggil hal min mustaghfir, hal min taib, hal min talibin haja, ada yang mau taubat enggak? Ada yang mau minta ampunan apa enggak? Ada yang punya hajat enggak? Lalu kita tidak menyambut panggilan Allah tersebut. Orang yang sungguh-sungguh kepingin diampuni dosanya, ketika Allah menawarkan, seharusnya kita orang yang pertama yang menyambut panggilan Allah tersebut. Allah dalam sepertiga malamnya selalu berkata, ada yang mau taubat apa tidak? Ada yang minta ampun apa tidak? Ditawari kita ini. Tapi dengan sombongnya kita ini lebih memilih tidur kita dari memenuhi panggilan daripada Allah. Kayak tidak butuh. Kayak tidak butuh. Ada waktu untuk nongkrong sama temannya berjam-jam. Tidak ada waktu walaupun 10 menit sebelum subuh untuk bangun dan memanggil, saya ya Allah. Seakan-akan kita mendengarkan, saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah. Ada yang mau tobat, saya ya Allah. Ada yang mau minta ampun, saya ya Allah. Ada yang punya hajat, saya ya Allah. Katakan saya ya Allah.
Tidak perlu wiritan apa-apa sudah sampean. Karena Allah nawarkan pada waktu itu, ada yang mau tobat apa enggak? Ada yang mau minta ampun apa enggak? Kita yang banyak dosa ini lebih memilih tidur kita daripada menyambut panggilan Allah. Tidak begitu seharusnya. Tidak begitu seharusnya. Sampean kepingin kan punya anak-anak yang soleh, waktu yang paling mustajab ini. Itu investasi. Bukan sawah lomboknya sampean yang banyak, itu bukan investasi. Sampean tinggal semua nanti itu. Kalau sampean beruntung dikasih anak yang soleh, bisa memperkerjakan harta sampean yang sampean tinggalkan sehingga bisa mengalir pahalanya kepada. Tapi kalau bisa jadi anak sampean nanti akan rusak dengan harta yang sampean tinggal. Bisa jadi tidak mau. Tapi kalau sudah anak-anak yang soleh, itu investasi akhirat kita. Bukan sawah yang hektar-hektaran itu. Karena setiap yang dia lakukan larinya kepada orang tuanya. Pada waktu yang paling mulia ini, doakan anaknya, diserbu dengan doa-doa yang baik. Doanya orang tua sama anaknya itu doa seperti doanya Nabi kepada umatnya. Jangan khawatir tidak diterima. Pada waktu yang paling mulia ini doakan orang tua dan anaknya. Banyak dosa kita ini ya. Terlalu banyak main-main hidupnya kita ini. Sibuk dengan hal yang tidak perlu disibukkan sebetulnya, meninggalkan hal yang seharusnya kita sibuk kepadanya. Kita ini jalan terus kepada yang namanya akhirat, tapi kita tidak merasa bahwa kita setiap hari mendekat kepada yang namanya kematian. Ayo yang sadar. Jangan merasa kalau orang lain saja yang akan mati, kita tidak akan mati-mati. Jangan merasa kalau kita yang akan hadir tahlil terus, suatu saat kita yang akan ditahlili. Jangan cuma beranggapan kalau kita yang akan mengangkat kerandanya orang saudara kita dan kita tidak akan diangkat dengan keranda. Tidak ada itu semuanya. Akan ada waktunya semuanya nanti. Malam pertama di kuburan itulah orang akan tahu dari hasil daripada apa yang dia tanam ketika di dunia nanti. Umallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah dolim sama hambanya, tetapi hambanya yang dolim kepada dirinya sendiri. Tidak ada ya pangkat-pangkat lain ya. Di dunia ini pangkat yang dipanggil-panggil yang terhormat tidak pakai di kuburan nanti. Yang bertakwa yang terhormat nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yang bertakwa dialah yang terhormat nanti di depannya Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Makanya yang takut sama Allah. Jangan dianggap mainan maksiat itu. Jangan dianggap lucu-lucuan. Jangan dianggap seneng-senengan. Kiai-kiai kita sepuh ini nangis, padahal mereka tidak bermaksiat. Tapi namanya manusia mungkin pernah bermaksiat dan diingat satu maksiat itu membuat nangis setiap malamnya. Kita jutaan maksiat dan tidak pernah nangis dengan dosa kita. Paham semuanya ya? Paham ya? Ayo pulang ke rumah, bawa niat baru. Bawa niat baru. Saya kepengin tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tobat itu tidak akan membuat sampean miskin, tidak akan mengurangi rezeki sampean. Justru sampean itu akan membuat senang dunia, bukan hanya dunia, sampai akhiratnya sampean jadi orang senang. Percuma sampean senang di dunia tapi di akhirat susah. Kalau sampean sudah jadikan orang senang ketika dunia, sempurnakan kesenangan itu dengan senang dunia sampai akhir. Begitu seharusnya. Kalau mau didik akhirat anaknya. Karena dunia pasti akan ikut. Tapi kalau dididik untuk hal yang duniawi, akhirat tidak akan dapat apa-apa nanti. Karena dia fokusnya akan dapat dunianya. Karena memang dia itu dididik untuk ngejar dunia. Tetapi orang ketika diajarkan untuk mengejar akhirat, dunia akan mengikut di belakangnya. Makanya kan sampai lihat mobilnya kiai-kiai bagus-bagus ya. Rumahnya bagus apa enggak bagus?
tamunya banyak semuanya disambut apa enggak? Biar tahu sampean orang yang nyari akhirat begitu keadaannya. Tidak akan dikasih kurang dunianya. Tapi orang yang ngejar dunia belum tentu dia mulia di akhirat, karena niat dalam hatinya hanya dunia terus. Ntar lagi meninggal tahu dia bahwa dia dulu ketika hidup di dunia itu mengejar dan memikirkan sesuatu yang sia-sia, tidak ngasih manfaat apa-apa. Semoga kita disadarkan sebelum kita nanti disadarkan sama Allah. Ya, semoga kita ini taubat dengan taubatan nasuha, sehingga kita ini dibersihkan hati kita dari semua kotoran-kotoran yang bisa menghambat kita untuk mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya semoga kita ini bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang soleh di dalam ibadahnya. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita menjadi orang terdekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu tidak meninggalkan hal-hal yang difardukan dan hidup di dalam sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga lisan kita selalu basah di dalam berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.